Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin rasulihil karim wa khatamun nabiyyin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ketua Umum PBGAI Bapak DNS Haji Yatimin, kepada yang terhormat segenap pengurus PBGAI, kepada yang terhormat ketua-ketua cabang se-Indonesia yang berbahagia, setelah kami sampaikan salam sejahtera, perkenankanlah saya mengawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan kami memuji kepadanya serta mohonkan rahmat atas utusannya yang mulia Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini menjadi penutup segenap para nabi. Beliau bersabda, sesudahku Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengutus nabi lagi di muka bumi ini, baik itu nabi baru apalagi nabi yang lama. Namun demikian para khalifatullah, para ulama warisatul anbiya, para mujadid, itulah yang akan turun yang jumlahnya banyak. La nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayaksuru. Bapak Ibu peserta jajah yang berbahagia, dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan apa yang ada pada diri saya mengajak pada Bapak Ibu peserta jalsah salanah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya pada hari ini, mulai sejak pagi tadi sampai saat ini, kita bersama-sama telah menyaksikan dan mendengarkan, mengikuti pembukaan acara Jalsah Salanah tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Mudah-mudahan atas terselenggaranya Jalsah Salanah tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Gerakan Ahmadiyah itu senantiasa mendapat perkenan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin peserta jalsah yang berbahagia, saya Usman Kumanti dari cabang Kediri mendapat jadwal siraman rohani pada malam hari ini yang berjudul atau tema adalah Islam Indah dan Damai. Mudah-mudahan dengan judul Islam Indah Damai itu seluruh umat Islam, khususnya orang-orang Ahmadi, bangkit untuk menanam kasih sayang, damai kepada sesama manusia, teristimewa kepada kaum muslimin. Hadirin jamaah peserta jalsah yang berbahagia, dunia sekarang membutuhkan sesuatu yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya kezaliman, dari bahaya kemunafikan, dari bahaya kemusyrikan dan kekafiran. Di mana-mana banyak pertentangan, permusuhan, fitnah, dan
saling mengolok-olok satu sama lain. Sehingga perlu dibutuhkan sosok seorang mukmin yang tulus, ikhlas, hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyampaikan perkaranya. Oleh karena itu, sosok seorang muslim, sosok seorang mukmin yang akan menyatukan umat itulah harus memiliki akhlakul karimah sebagaimana yang tertera di dalam Quran suci, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung. Demikian itulah seruan pesan Al-Quran yang disampaikan kepada seluruh umat Islam agar memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia, sehingga itu akan menyatukan umat dan akan mendamaikan seluruh umat bangsa di dunia ini. Hadirin peserta jalsah yang berbahagia, pada suatu hari para sahabat berkumpul di suatu tempat. Kemudian Nabi suci Muhammad SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdalu min darajatis siyami was salati was sadaqati qulubala qala islaku dhatil baini fa inna fasada dhatil baini hiyal khaliqah. Rohal At-Tirmidzi. Maukah kutunjukkan padamu sesuatu yang lebih utama daripada derajat orang yang berpuasa, bersolat, bersedekah? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Nabi mengatakan, mendamaikan orang-orang yang bertengkar, berselisih. Maka sesungguhnya kerusakan karena pertengkaran itu adalah permusuhan. Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat fitrah damai. Setiap orang pasti mencintai kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan. Ketika memilih tempat tinggal, mereka bertoleransi mencari lingkungan yang tenang dan menjanjikan habib kedamaian. Ketika tidak memilih pasangan hidup, mereka mencari pasangan yang dapat membahagiakan, menenteramkan, dan menebar aroma kedamaian. Roh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki asma as-salam, Maha Damai, telah meniupkan roh kedamaian miliknya kepada setiap manusia, sehingga mereka secara fitrah mencintai dan berkecenderungan untuk selalu mewujudkan kedamaian. Demikian yang dilukiskan dalam Quran suci surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menyeru manusia kepada tempat tinggal yang damai dan memimpin siapa saja yang Ia kehendaki pada jalan yang benar. Hadirin jamaah, hadirin peserta jalsah sunnah yang berbahagia. Meskipun batin manusia sering dilanda konflik, tapi pada dasarnya manusia tetap menginginkan hati yang damai, jiwa yang tenang, mutmainah, dan batin yang sejahtera. Aura kedamaian itu mereka pancarkan lewat muka yang berseri-seri. Wujuhi yauma idin naimah. Pada hari itu wajah-wajah akan berseri-seri. Wajah yang berseri-seri itulah memunculkan kata-kata yang manis dan positif, langkah kaki yang indah, dan perilaku yang santun.
Apa yang kita rasakan ketika berada di tempat yang sejuk diiringi suara gemericik air dan kicauan burung yang bersaut-sautan. Harmoni alam telah menyulap suasana menjadi tenang, damai dan sejahtera. Begitulah fitrah. Alam yang mengajarkan bila bertemu dengan sesamanya dianjurkan menularkan energi positifnya melalui senyuman. Senyuman ke wajah saudaramu adalah sedekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di dalam Quran suci Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yad'abuha adza wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang manis dan pengampunan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakitkan hati. Dan Allah itu yang maha kaya, yang maha bijaksana. Senyuman yang tulus yang berasal dari jiwa yang ikhlas merupakan kekuatan yang amat dahsyat. Senyuman seperti itu adalah energi positif yang dapat mengubah suasana menjadi hangat dan bersahabat. Apalagi jika senyuman yang mereka itu merekah itu diiringi dengan ucapan salam dan dibarengi dengan jabat tangan, betapa indahnya Islam rahmatan lil alamin. Apabila kamu saling bertemu, maka sebaiknya kalian saling mengucapkan salam dan berjabat tangan. Jika kalian berpisah, berpisahlah dengan mengucapkan istighfar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bertemu lalu berpisah untuk mengucapkan istighfar, mungkin di antara pertemuan yang sekejap itu ada kata-kata dan kalimat yang itu menyinggung atau menyakitkan hati, itu supaya kita melebur kesalahan itu dengan istighfar. Hadirin jamaah jalsah salanah yang berbahagia. Dan mereka di sana ialah maha suci. Sedikit agak kekeliruan. Di dalam Quran suci Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 10 berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka di sana ialah maha suci Engkau ya Allah, dan penghormatan mereka di sana ialah damai, dan seruan mereka yang paling akhir ialah segala puji kepunyaan Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Pemancar kedamaian sebagai muslim, kita sekarang menjadikan salam sebagai prinsip hidup. Siapapun yang mendekat kepada kita harus merasakan kedamaian, kesejahteraan yang terpancar dari hati dan memantul melalui kata-kata serta perbuatan kita. Kedamaian adalah karakter dan sifat-sifat orang yang beriman. Mereka digambarkan dalam Quran suci dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba Allah yang maha pemurah ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menegur mereka, mereka berkata salam damai. Nabi suci Muhammad SAW pernah pergi ke masjid lalu diludahi pemuda. Nabi hanya tersenyum. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW tidak ada sedikit pun keinginan untuk permusuhan, apalagi berperang. Dalam diri Rasulullah SAW tidak terdapat sifat dendam dan sakit hati. Dia bersabda, Jibril alaihissalam yang aku cintai dan menyuruhku agar selalu bersikap lunak, toleransi dan mengalah terhadap yang lain.
riwayat Ar-Rabi. Hadirin peserta jasa sarnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kebencian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu. Waspadalah, kata Rasulullah SAW. Kebencian adalah racun yang amat ganas. Nabi Muhammad mengingatkan, kedemikian kebencian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang yang memenuhi hatinya dengan kebencian, permusuhan, dendam, iri hati dan kesombongan pada dasarnya, mereka telah menghancurkan fitrah damai dalam dirinya sendiri. Mereka telah mengubah fitrah positifnya menjadi energi negatif yang merusak dan menganiaya diri sendiri. Selanjutnya, ketika dirinya sendiri telah merusak, energi negatifnya merengek keluar dalam wujud kata-kata kasar dan menyakitkan, wajah yang galak dan menakutkan, serta perilaku onar dan menyakitkan. Sebenarnya setiap manusia hatinya menolak perselisihan, konflik, dan perang. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang merasa nyaman berada dalam suasana konflik, termasuk tentara yang secara profesional disiapkan untuk perang. Jika damai itu merupakan fitrah, lalu mengapa konflik antar suku masih marak di mana-mana? Lihatlah, di mana-mana di belahan muka bumi masih marak terjadi pembunuhan atas nama agama, atas nama suku, atas nama kelompok atau golongan, bahkan atas nama kehormatan diri dan kehormatan keluarga. Ego diri dan ego kelompok atau golongan seringkali menutup dan mengubur dalam potensi fitrah damai dalam diri kita, sehingga salam tak lagi muncul manakala diharapkan kedatangannya. Kesombongan yang dibungkus dengan berbagai alasan yang masuk akal, ambisi yang dikemas dengan rapi, dan kepentingan egoisme pribadi dan kelompok yang ditampilkan dalam bentuk demi kehormatan diri, demi kehormatan kelompok, dan demi yang lain seringkali menyebabkan rapat-rapat fitrah damai. Allah yang Maha Salam telah menurunkan salam damai dan aman sebagaimana tertera di dalam Quran Suci surat Al-Hijr ayat 45 dan ayat 46. Innal muttaqina fid jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di taman dan air mancur. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah di sana dengan salam damai. Saudara-saudaraku kaum muslimin, marilah kita memenuhi seruan Allah, yakni memasuki perdamaian, dan kita tinggalkan pertikaian, permusuhan, perselisihan. Marilah kita membangun pilar-pilar kerukunan, kedamaian, salam menuju ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, supaya tercipta suasana yang benar-benar salam damai. Itulah yang dituju dalam Islam. Keindahan Islam sangat nampak di wajah kaum mukmin yang tulus ikhlas. Marilah kita membangun dalam diri kita tempat tinggal Darussalam. Semoga Allah meridhai dan memberkahi. Amin. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat 35. Inna ashabal jannati yauma fi subuli fabihun. Sesungguhnya pada hari itu penghuni surga dalam kesibukan yang menyenangkan. Orang mukmin yang sudah merasakan lezatnya mandu perjuangan, mereka dengan tulus ikhlas membantu dan berkorban kepada sesamanya, bahkan dengan gembira di saat-saat derita. Namun hikmah yang sangat luar, yang sangat besar dan banyak itu jangan kita lewatkan begitu saja. Mari kita lestarikan dan kita kekalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ke depan.
Kita harus menjadikan ibadah makhluk sebagai wahana untuk menggapai fitrah insan, sehingga jiwa raga kita menjadi fitrah, kembali menjadi manusia yang mempunyai jiwa suci dan semangat baru guna meningkatkan kualitas iman untuk membangun Indonesia di era informasi ini. Berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman, tentram, dan damai. Kita pupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk membangun kembali negara Indonesia yang kita cintai sehingga menjadi negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah siraman rohani yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya manusia biasa yang penuh aib dan celah. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, baik itu saya sengaja tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya puji billahi taufik wal hidayah. Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.